Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai jenis-jenis perbandingan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, jika sebelumnya sudah kita bahas materi mengenai perbandingan, kali ini akan kita lanjutkan ke materi jenis-jenis perbandingan. Nah, perbandingan itu terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan senilai, dan yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan kita bahas terlebih dahulu perbandingan yang pertama, yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Sebelum kita bahas apa itu perbandingan senilai, maka lakukan kegiatan sebagai berikut. Lengkapi tabel berikut ini. Nah, tabel ini menyatakan harga buku tulis. Harga untuk 0 buku tulis itu adalah 0 rupiah. Kemudian untuk 1 buku tulis itu harganya adalah 1.400 rupiah. Kemudian harga 2 buku tulis itu adalah 2.800 rupiah. Nah, di mana harga 2 buku tulis ini didapat dari 2 dikali dengan 1.400 rupiah, yaitu 2.800 rupiah. Maka harga 3 buku tulis adalah 3 dikali dengan 1.400 rupiah, hasilnya adalah 4.200 rupiah. Berikutnya, untuk harga 4 buku tulis adalah 4 dikali 1.400 rupiah, hasilnya adalah 5.600 rupiah. Dan harga untuk 5 buku tulis adalah 5 dikali dengan 1.400 rupiah, hasilnya adalah 7.000 rupiah. Nah, berdasarkan tabel ini, maka dapat kita simpulkan bahwa jika banyak buku tulis itu bertambah, maka harganya juga ikut bertambah. Selanjutnya, perhatikan bahwa perbandingan banyak buku tulis, 5 buku tulis terhadap 3 buku tulis itu adalah 5 berbanding 3. Selanjutnya, perbandingan harga buku tulis 5 buah terhadap harga buku tulis 3 buah adalah sebagai berikut. Harga buku tulis 5 buah per harga buku tulis 3 buah itu sama dengan 7.000 rupiah per 4.200 rupiah. Nah, selanjutnya perbandingan ini dapat kita sederhanakan menjadi 5/3, di mana 5/3 ini berarti 5 berbanding 3. Nah, dari kedua perbandingan ini terlihat bahwa perbandingan antara banyaknya buku tulis dan perbandingan antara harga buku tulis itu sama. Nah, dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, jika banyaknya buku tulis itu dikali dengan N, maka harganya itu juga dikalikan dengan N. Nah, di mana N adalah bilangan bulat positif tak 0. Kemudian yang kedua, banyaknya buku dan harga naik atau turun dengan perbandingan yang sama. Dan dapat dikatakan bahwa ada perbandingan senilai antara harga dan banyaknya buku tulis. Nah, banyaknya buku tulis dan harga dari buku tulis ini dapat kita gambarkan pada grafik sebagai berikut. Berdasarkan grafik ini, maka semakin banyak jumlah buku, maka harga buku itu akan semakin bertambah.
Kemudian, perbandingan antara banyaknya buku dan harga buku itu sama, yaitu 2 berbanding 2.800 atau dapat disederhanakan menjadi 1 berbanding 1.400. Jadi, perbandingan tersebut merupakan perbandingan senilai. Nah, terakhir, jika titik-titik ini kita hubungkan, maka akan diperoleh grafik yang berbentuk garis lurus. Berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Perbandingan senilai itu berkaitan dengan perbandingan dua buah besaran. Jika salah satu besaran berubah naik, maka besaran yang lain juga berubah naik. Sebaliknya, jika salah satu besaran berubah turun, maka besaran yang lain juga berubah turun. Nah, secara umum, misalkan terdapat dua buah besaran, yaitu besaran A dan besaran B, di mana besaran A ini terdiri dari A1 dan A2, sedangkan besaran B itu terdiri dari B1 dan B2. Nah, karena perbandingan senilai, maka A1 per A2 itu sama dengan B1 per B2. Nah, inilah rumusan dalam perbandingan senilai. Nah, adapun permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai dalam keseharian adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayar. Kemudian yang kedua, jumlah konsumsi bahan bakar dengan jarak yang ditempuh. Dan yang ketiga, jumlah kaleng cat dan luas permukaan yang bisa dicat. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai ini, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, biaya penginapan di suatu motel untuk 3 hari adalah Rp450.000. Berapa hari seseorang dapat menginap jika dia mengeluarkan biaya sebesar Rp1.350.000? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk mempermudah, maka kita buat tabel yang menyatakan antara waktu dan biaya yang dikeluarkan sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa biaya penginapan selama 3 hari itu adalah Rp450.000. Pertanyaannya, berapa hari, misalkan X, seseorang dapat menginap dengan biaya Rp1.350.000? Nah, dari soal ini, semakin lama seseorang menginap, maka akan semakin besar biaya yang dikeluarkannya. Sehingga perbandingan ini merupakan perbandingan senilai. Nah, karena perbandingan ini merupakan perbandingan senilai, maka didapat perbandingan 3 per X sama dengan 450.000 per 1.350.000. Nah, dari pecahan ini kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan X dengan 450.000. Hasilnya adalah 450.000 X. Kemudian sama dengan kita kalikan 3 dengan 1.350.000. Hasilnya itu sama dengan 4.050.000. Berikutnya, untuk mencari nilai X, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 450.000. Maka, untuk ruas kiri, 450.000 X dibagi dengan 450.000, hasilnya adalah X. Nah, sedangkan untuk ruas kanan, 4.050.000 kita bagi dengan 450.000,
hasilnya adalah 9. Sehingga didapat X sama dengan 9. Maka waktunya adalah 9 hari. Jadi, untuk mengeluarkan biaya Rp1.350.000, orang tersebut harus menginap selama 9 hari. Berikutnya contoh soal yang kedua. Seorang pekerja rental dapat mengetik 1000 kata dalam setengah jam. Berapa kata yang dapat diketik selama 3/4 jam? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama kita buat tabel yang menyatakan banyaknya kata terhadap waktu, yaitu sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal ini bahwa 1000 kata itu dapat diketik dalam waktu setengah jam atau 1/2 jam. Pertanyaannya, berapa kata, misalkan X, yang dapat diketik dalam waktu 3/4 jam? Nah, semakin lama waktu yang diperlukan, maka akan semakin banyak kata yang dapat diketik. Maka perbandingan ini merupakan perbandingan senilai. Nah, karena merupakan perbandingan senilai, maka didapat perbandingan 1000 per X sama dengan 1/2 per 3/4. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan X dengan 1/2. Hasilnya adalah 1/2 X. Kemudian sama dengan kita kalikan 3/4 dengan 1000. Nah, perhatikan untuk ruas kanan, yaitu 3/4 dikali 1000. Nah, 1000 ini bisa kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 250. Kemudian 3 dikali dengan 250, hasilnya adalah 750. Sehingga didapat 1/2 X sama dengan 750. Nah, karena kita mau mencari nilai X, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan 2. Sehingga untuk ruas kiri, 1/2 X dikali 2 itu hasilnya adalah X. Sedangkan untuk ruas kanan, 720 dikali 2 hasilnya sama dengan 1500. Maka didapat nilai X sama dengan 1500. Sehingga banyaknya kata adalah 1500 kata. Jadi, banyak kata yang dapat diketik selama 3/4 jam adalah 1500 kata. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai jenis-jenis perbandingan. Untuk jenis perbandingan yang pertama yaitu perbandingan senilai. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.